Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami dengar dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke tanah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop Injil hari ini menjadi suatu permenungan yang bagus terkait hidup beriman kita masing-masing. Titik fokus yang mau kita renungkan adalah tentang kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi. Kerap terjadi bahwa orang mudah putus asa karena tidak diterima oleh orang lain atau lingkungan. Keadaan demikian terkesan menyakitkan dan tidak mudah. Tetapi perempuan Kanaan dalam Injil hari ini membuat kita dapat memiliki cara pandang yang berbeda. Kita bisa merasakan bahwa perempuan itu sebagai orang yang betul-betul tidak dianggap dan tidak dihargai. Label Kanaan membuat perempuan itu diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Ia betul-betul tidak dianggap dan tidak dihargai. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Matius mengangkat dalam Injilnya perempuan Kanaan yang percaya. Tujuan Matius jelas bahwa orang seperti perempuan Kanaan pun di hadapan Yesus adalah bagian dari yang berharga, yang layak mendapatkan rahmat keselamatan. Syaratnya adalah percaya. Perempuan Kanaan karena label percaya tadi tidak menggubris label negatif pada dirinya. Ia beriman dan tetap fokus terhadap kebaikan anaknya. Itulah sebabnya ia memberanikan diri berdialog dengan Yesus. Karena ia percaya bersama Yesus selalu ada solusi dan jawaban atas persoalan yang dia hadapi. Perempuan Kanaan ini adalah seorang yang tidak menyembah Tuhan. Iman yang dimilikinya berasal dari cerita-cerita tentang perbuatan Tuhan yang menyebar pada waktu itu. Namun wanita itu berjumpa dengan kemuliaan Tuhan pada saat didesak oleh kebutuhan. Mari kita memiliki cara pandang seperti itu ketika kita mengalami persoalan, masalah, dan pergumulan yang mendesak. Biarlah itu membuka jalan yang jelas untuk kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan.
Jangan pernah kita menjadikan kebutuhan dan pergumulan hidup sebagai alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Melainkan, kita harus menjadikan setiap kebutuhan sebagai tempat untuk kita semakin mendekat dan mengalami Tuhan secara pribadi. Label tahan uji juga bisa menjadi label baru bagi tokoh perempuan itu. Meskipun dia dijatuhkan dan disingkirkan, tetapi dia memilih untuk bertahan dan terus mendekati Yesus. Apa buahnya? Iman kepercayaannya menjadikan anak perempuannya terbebas dari kuasa jahat. Dia pun menjadi orang terberkati. Itulah buah indah dari iman kepercayaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita juga akhirnya mampu bertahan dalam berbagai macam ujian hidup. Sebab terkadang masalah dan tantangan dihadapkan kepada kita supaya kita datang dekat kepada Tuhan. Semoga kita sebagai orang yang beriman dan percaya pada Yesus Kristus senantiasa mendekatkan diri dan memohon kepada Allah. Tuhan memberkati. Ya Yesus yang baik, telah sedikit banyak firman-Mu yang kami dengar, sungguh menjadi manfaat dan pembuka pikiran mengenai kehidupan yang lebih luas. Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami dengan firman-Mu. Selanjutnya biarlah kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup. Bimbinglah kami menuju jalan yang terang. Ya Kristus, berkatilah kami agar dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Kami antarkan doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.